Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kuliah kimia pangan kita kali ini yaitu tentang natural pigments atau pewarna alami. Kuliah ini bahannya terutama saya ambil dari buku food chemistry-nya Venema. Warna pada bahan makanan itu sangat penting karena yang pertama kali dilihat oleh manusia itu adalah warna dan penampakan dari suatu makanan. Jadi hal pertama yang menjadi dasar apakah seseorang mau mengonsumsi suatu makanan atau tidak yaitu dari warna dan penampakannya. Nah, warna dan penampakan ini sangat dihubungkan gitu dengan kualitas. Kualitas di sini bisa kualitas organoleptik dan juga gizinya. Seperti kalau organoleptik kita punya persepsi gitu ya, kalau warna kuning itu rasanya rasa jeruk gitu, terus kalau merah itu sesuatu yang lebih ke arah manis gitu. Terus kalau yang berwarna-warni gitu ya, seperti tadi merah, ungu yang digambar ini berarti dia kaya akan antioksidan. Terus kalau yang hijau itu tinggi seratnya biasanya. Jadi ada korelasi antara warna dengan sifat-sifat makanan. Untuk itu penting sekali kita untuk menjaga warna pada suatu makanan sehingga dia tetap terlihat menarik. Nah, apa sih yang membuat suatu makanan itu memiliki warna? Nah, makanan memiliki warna karena dia bisa memantulkan atau memancarkan energi. Energi di sini yaitu adalah cahaya pada panjang gelombang yang dapat ditangkap oleh mata. Nah, energi yang dapat ditangkap oleh mata ini disebut dengan cahaya tampak. Itu panjang gelombangnya di antara 380 sampai sekitar 770 nanometer. Seperti di sini ini adalah spektrum elektromagnet. Nah, energi tampak itu di antara 380 sampai 780 di sini. Itu visible. Nah, di luar ini tidak bisa kita lihat. Warna pada suatu bahan pangan bisa karena memang secara alami makanan itu mengandung pigmen yang memberikan warna, atau bisa juga karena kita tambahkan pewarna dari luar, yaitu berupa pewarna sintetis misalnya. Namun pada kuliah kita kali ini kita akan membahas natural pigment. Jadi hanya yang alami ditemukan baik di tumbuhan maupun di hewan. Nah, satu hal yang penting sekali diingat bahwa natural pigments ini masalah utamanya adalah dia tidak stabil biasanya selama processing maupun penyimpanan. Banyak sekali hal-hal yang mempengaruhi warna dari pigmen alami ini. Bisa ada atau tidaknya cahaya gitu, terpapar cahaya atau tidak, terus oksigen, apakah di sana ada heavy metals, terus atau bahan-bahan pereduksi, pengoksidasi, perubahan temperatur, aktivitas air, dan pH. Ini semua mempengaruhi kestabilan dari pigmen alami. Nah, untuk itu kita perlu mengenal apa saja pigmennya, terus apa sifatnya, supaya kita bisa mengontrol. Jadi kalau kita ingin menghindari pemakaian pewarna sintetis, misalnya kita ingin memanfaatkan pigmen alami, maka kita harus mengenal sifatnya. Kalau kita kenal sifatnya, oh dia tidak bisa ini, tidak bisa itu, tapi dia stabil karena ini, karena A, B, dan C. Jadi kita bisa modifikasi gitu ya, atau mengkondisikan sehingga produk kita tetap memiliki warna yang menarik tapi dari pigmen yang alami. Nah, di sini beberapa pigmen yang akan kita pelajari yaitu heme, klorofil, terus karotenoid, dan flavonoid, senyawa dari golongan flavonoid atau fenol. Tapi kita akan spesifik ke satu contoh karena flavonoid ini banyak sekali senyawanya.
Oke, pigmen alami pertama yaitu senyawa him. Senyawa him ini adalah senyawa yang bertanggung jawab atas warna dari daging. Terdiri atas dua, yaitu mioglobin dan hemoglobin. Nah, dari dua ini, mioglobin dan hemoglobin, yang lebih utama sebenarnya sebagai pigmen alami yaitu mioglobin. Kenapa? Karena hemoglobin kan ada di dalam darah ya. Ketika si hewan itu disembelih, kebanyakan hemoglobin atau darahnya itu terbuang ketika kita mengeluarkan darah dari tubuh hewan tersebut. Jadi yang berwarna merah itu yang tertinggal adalah mioglobin yang ada pada otot atau daging hewan. Nah, senyawa him yaitu mioglobin itu sebenarnya terdiri atas dua komponen utama, yaitu protein globural atau disebut globin dan him itu sendiri. Nah, ini yang gambar di sebelah kiri terlihat, ini yang warna biru ungu ini adalah proteinnya. Ini globin, protein globular dari mioglobin. Nah, di tengah-tengahnya terikatlah si himnya. Him itu apa ini? Him adalah senyawa kompleks, ini struktur kimianya yang dia mengandung Fe atau zat besi. Itu kenapa kalau orang kekurangan darah dia dibilang kekurangan Fe karena tidak bisa membentuk him, dan him ini dibutuhkan untuk membentuk hemoglobin. Nah, apa hubungannya? Ini tadi ini mioglobin, semua ini ya. Satu globulin plus satu him, itu adalah mioglobin. Nah, mioglobin kalau ada 4, dia bersatu, itulah membentuk hemoglobin. Itu yang ada di darah kita. Nah, tadi kembali lagi ya, kalau dari sisi gizi kita memperhatikan bahwa karena hemoglobin terdiri atas mioglobin, dan mioglobin itu memiliki him, di mana him itu mengandung Fe, makanya kenapa ketika kita dibilang anemia, maka kita kekurangan zat besi, itu salah satunya, karena kalau tidak ada zat besi, maka tidak terbentuk him, dan tidak terbentuk hemoglobin. Nah, Fe yang ada di him ini bisa berbentuk Fe2+ atau bentuk reduksinya atau bentuk teroksidasinya, yaitu Fe3+, dan ini akan mempengaruhi warna dari mioglobin itu atau warna dari dagingnya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa sel darah merah itu tugasnya adalah untuk menghantarkan oksigen ke seluruh tubuh gitu ya. Nah, apa yang membuat sel darah merah itu bisa mengantarkan oksigen? Karena si him ini dia bisa mengikat oksigen. Nah, ketika him mengikat oksigen, itu juga akan mempengaruhi warna dari daging. Nah, di sini ada dua istilah yang saya harap nanti setelah kuliah ini jadi mengerti dan tidak terbalik gitu ya. Ada istilah oksidasi dan oksigenasi, oxidation and oxygenation. Nah, di oksidasi ini adalah ketika bentuk Fe2+ teroksidasi menjadi Fe3+. Nah, ini mioglobin yang memiliki Fe3+ disebut metmioglobin. Jadi bukan mioglobin lagi, dia berubah menjadi metmioglobin. Nah, kalau oxygenation itu adalah ketika him mengikat oksigen. Jadi oksigen terikat di mioglobin sehingga dia membentuk oksimioglobin. Nah, mioglobin, metmioglobin, oksimioglobin itu memiliki warna yang berbeda-beda. Contoh di sini. Nah, pada gambar ini terlihat warna dagingnya berbeda-beda. Ini dipengaruhi oleh kondisi dari mioglobinnya. Nah, kalau dia mioglobin biasa gitu ya, mioglobin yang Fe2+ tidak teroksigenasi, tidak ada oksigennya, maka warnanya purple red atau merah keungu-unguan ya. Tidak terlalu kelihatan ungunya sebenarnya di gambar ini,
tapi purple red. Nah, kalau dia si mioglobinnya mengikat oksigen tadi berubah menjadi oksomioglobin. Tetap Fe-nya tapi masih Fe2+ karena dia bukan teroksidasi, dia teroksigenasi. Nah, oksimioglobin ini yang warnanya merah terang gitu ya, yang kelihatan seperti daging yang baru dipotong itu ya, itu oksimioglobin. Nah, ketika baik mioglobin maupun oksimioglobin teroksidasi atau ketika Fe2+ menjadi Fe3+, maka terbentuklah metmioglobin. Metmioglobin ini berwarna kecoklat-coklatan dan ini tidak kita inginkan, jadi merupakan warna yang kita hindari dari warna daging. Tentunya yang daging segar ya, beda dengan yang daging setelah digoreng kita ingin ada warnanya browning, itu beda cerita. Nah, itu berwarna coklat seperti itu ketika dimasak itu karena terjadi denaturasi dari metmioglobin salah satunya, dan juga di situ ada mungkin ketika dipanaskan terjadi juga reaksi Maillard dan berwarna kecoklatan. Terus contoh lain di sini ada nitrosomioglobin Fe2+ berwarna merah gelap, dark red. Nah, ini kondisi ketika daging itu di curing atau diawetkan dengan cara penambahan garam yang tinggi ya. Terbentuklah nitrosomioglobin. Nitrosomioglobin kalau dipanaskan atau dimasak terbentuk nitrosohemokrom Fe2+, di mana warnanya light pink, jadi warna merahnya menurun. Nah, jadi kondisi yang berbeda itu akan mempengaruhi warna dari si daging tersebut. Jadi warna daging itu tidak melulu warna merah, tergantung kondisi mioglobinnya. Nah, di sini ada hasil penelitian ya, saya dapatkan dari bukunya Venema. Itu dia menunjukkan bagaimana konsentrasi total pigmen, ini sumbu Y-nya, pigmennya semakin ke atas berarti semakin banyak dengan tekanan parsial oksigen. Jadi semakin ke atas oksigennya, tekanan oksigennya semakin banyak atau oksigennya semakin tinggi. Nah, si mioglobin awalnya ketika tidak ada oksigen dia tinggi karena dia bentuk dari ketika dia belum mengikat oksigen. Nah, ketika oksigen bertambah, maka awal-awalnya metmioglobin juga bertambah. Tapi dengan kondisi yang jenuh oksigen atau terlalu banyak oksigen sehingga mioglobinnya lebih banyak yang teroksigenasi, maka yang lebih banyak terbentuk adalah oksigomioglobin. Terlihat ini gambarnya dia menaik gitu ya dengan semakin meningkatnya tekanan parsial dari oksigen. Sedangkan metmioglobin pada satu titik dia akan menurun. Nah, kondisi ini dapat kita manfaatkan kalau kita ingin misalnya penyimpanan ingin warnanya tuh merah terang gitu. Oh, berarti kita harus papar dia dengan oksigen. Tapi paparan dengan oksigen itu ada positif ada negatifnya. Positif dari hal dia tingkat kecerahannya semakin tinggi gitu ya. Tapi juga memiliki kekurangan yaitu umur simpannya jadi lebih rendah, karena kan kalau kita papar dengan oksigen, reaksi oksidatif yang lain juga akan semakin meningkat. Misalnya lemaknya jadi teroksidasi sehingga aromanya menjadi tidak enak gitu ya. Nah, tadi disebutkan bahwa metmioglobin itu tidak kita inginkan karena warnanya coklat gitu ya. Tidak kelihatan seperti daging segar. Nah, produksi dari metmioglobin itu dapat dihambat dengan cara salah satu caranya yaitu dengan menambahkan antioksidan, misalnya asam askorbat, vitamin E, terus BHA ataupun propilgalat. Terus juga tadi kita berbicara tentang merah tua gitu ya, terus coklat. Nah, ada juga kadang-kadang warna daging itu justru malah kehijau-hijauan. Nah, ini disebabkan oleh
reaksi antara mioglobin dengan hidrogen peroksida atau hidrogen sulfida. Nah, dari mana kedua hal ini datangnya? Itu salah satunya dari aktivitas bakteri. Jadi, kalau ada kontaminasi bakteri di sana, bakteri tumbuh, terus dia menghasilkan hidrogen peroksida maupun hidrogen sulfida, itu bisa merusak warna daging menjadi kehijau-hijauan. Natural pigment yang kedua yaitu klorofil. Sebagaimana kita ketahui, klorofil itu merupakan pigmen yang ada pada tumbuhan, terutama pada daun-daun yang hijau gitu ya. Tapi tidak hanya di tumbuhan, bisa juga ditemukan di alga, bahkan di bakteri-bakteri yang melakukan fotosintesis. Nah, struktur dari klorofil bisa dilihat di gambar berikut. Di sini terlihat bahwa klorofil itu memiliki satu magnesium di tengah-tengah dari struktur kompleksnya si klorofil, atau disebut dengan porfin ya. Nah, si keberadaan magnesium di klorofil ini itu akan menentukan warna hijau dari suatu klorofil. Nah, klorofil sendiri ada banyak macamnya, ada klorofil A, B, gitu ya, klorofil C, D, terus bakterioklorofil, ada klorobium klorofil, itu dia bedanya adalah di gugusnya. Seperti di gambar ini ada R1 misalnya gitu ya, R1 kalau klorofil F itu CHO, sedangkan klorofil A, B, dan D itu CH3 gitu. Terus kalau misalnya di R2-nya bedanya kalau di klorofil D itu dia CHO gitu. Nah, perbedaan gugus-gugus samping ini itu yang membedakan antar klorofil. Tapi intinya mereka punya satu gugus kompleks porfin yang di tengahnya ada magnesiumnya. Nah, beberapa hal itu akan mengubah atau modifikasi dari struktur klorofil. Ada karena aktivitas enzim, nanti juga kita lihat pengaruh panas dan asam, terus fotodegradasi, dan juga nanti kompleks dari metal-metal yang lain. Nah, yang pertama, reaksi enzimatis. Enzim yaitu enzim klorofilase itu bisa mengubah klorofil menjadi klorofilin. Nah, ini dia mengubahnya tapi Mg-nya masih ada di tengah sehingga warna walaupun strukturnya berubah tapi warna hijaunya masih tetap. Ya, bahkan bisa lebih lebih terang gitu warna hijaunya dengan mengubah klorofil menjadi klorofilin. Nah, si enzim klorofilase ini dia aktifnya ketika ada panas. Jadi enzimnya memang secara natural ada di tumbuhan itu atau di alganya gitu ya. Tapi dia tidak aktif kalau tidak ada panas. Nah, panasnya sekitar 60 sampai 82 derajat Celcius. Tapi aktivitasnya kalau sudah terlalu panas gitu ya, di atas 80 itu akan berkurang dan si klorofilase ini aktivitasnya berhenti ketika kita panaskan sudah 100 derajat Celcius atau lebih. Terus yang kedua, selain tadi enzimatik, yaitu panas dan asam. Nah, panas dan asam ini akan mengubah klorofil dari yang tadinya mengandung Mg menjadi tidak ada Mg-nya atau Mg free derivatives, turunan dari klorofil yang tidak mengandung Mg atau magnesium. Nah, contohnya misalnya klorofil nih, klorofil dipanaskan, si Mg-nya, Mg2+-nya akan digantikan oleh dua molekul hidrogen dengan dua atom hidrogen. Dua atom hidrogen menggantikan magnesium sehingga klorofilnya berubah menjadi peofitin. Nah, peofitin ini warnanya itu agak ke coklat-coklatan, olive green gitu ya. Terus kalau misalnya tadi klorofil yang diubah oleh klorofilase menjadi klorofilin, ini dipanaskan
Nah, tadi Mg-nya juga bisa digantikan oleh 2 atom hidrogen, sehingga membentuk phosphorite. Nah, ini warnanya coklat. Nah, reaksi ini bersifat irreversible. Ubah dari klorofil menjadi pheofitin ini bersifat irreversible atau tidak dapat balik. Ini kenapa kalau kita memanaskan sayuran misalnya terlalu lama gitu ya, itu si sayurnya yang tadinya hijau menjadi kurang hijau atau bahkan berubah menjadi coklat. Itu karena tadi si magnesiumnya digantikan dengan 2 atom hidrogen. Nah, klorofil B itu secara umum lebih stabil akan panas daripada klorofil A. Terus juga degradasi klorofil tadi menjadi menjadi hilang warna hijaunya itu juga dipengaruhi oleh pH. Nah, semakin tinggi pH-nya atau semakin basah pada media yang basah seperti pH 9 gitu ya, si klorofilnya lebih tahan terhadap panas, degradasi terhadap panas dibandingkan jika kondisinya asam. Terus juga kalau kita tambahkan garam klorida, misalnya sodium klorida, magnesium klorida, atau kalsium klorida, ini juga mengurangi atau menghambat dari degradasi klorofil menjadi pheofitin tadi yang berwarna kecoklat-coklatan. Hal ketiga yang bisa mengubah struktur dari klorofil itu adalah reaksi kompleks dengan metal yang lain. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa klorofil tengahnya Mg gitu ya. Terus kalau dipanaskan Mg-nya hilang, digantikan oleh 2 atom hidrogen. Nah, ini kan dia tidak berwarna hijau gitu ya. Nah, tapi kondisi ini bisa kita komplekskan lagi dengan metal yang lain, contohnya dengan Zn, Ni, Cu, atau Pd. Nah, di sini M kita singkat yang metal-metal ini sebagai M gitu ya. Nah, M ini bisa menggantikan 2 atom hidrogen tadi. Jadi, yang tadinya Mg sekarang jadi metal yang lain seperti tadi Zn, Ni, Cu, dan sebagainya. Nah, ketika si klorofil ini membentuk suatu kompleks metal, maka warna hijaunya kembali. Nah, ini merupakan salah satu strategi gitu ya untuk menghijaukan kembali klorofil yang sudah rusak akibat panas tadi. Nah, salah satu kelebihannya juga dengan kita melakukan metalokompleks ini adalah dia lebih tahan pada asam dibandingkan dengan klorofil yang alami. Ingat bahwa klorofil tadi kalau dia di asam dia akan mudah sekali rusak akibat panas. Nah, tapi kalau si Mg-nya kita ganti dengan Zn atau Cu, maka dia akan lebih tahan terhadap asam. Terus yang keempat adalah photodegradation. Nah, kok bisa photodegradation ya, degradasi akibat adanya cahaya. Padahal kan klorofil itu memang fungsinya dipapar cahaya gitu kan, dia digunakan untuk fotosintesis. Tidak mungkin tumbuhan itu tidak terpapar cahaya gitu. Gimana dia melakukan fotosintesis? Nah, tapi klorofil itu juga bisa rusak akibat cahaya. Nah, sebenarnya kenapa klorofil itu pada saat di tumbuhannya ya yang masih hidup dia tidak rusak akibat cahaya karena pada saat fotosintetis itu pada tumbuhan yang sehat itu selnya dikelilingi oleh karotenoid dan lipid-lipid lainnya. Nah, karotenoid dan lipid ini melindungi klorofil sehingga dia tidak rusak akibat paparan cahaya matahari. Nah, tapi ketika karotenoid sama lipidnya mulai terdegradasi, misalnya karena tumbuhannya mengalami senescence atau penuaan gitu ya. Nah, maka pigmentnya nanti jadi terpapar gitu, jadi kena langsung oleh cahaya. Nah, ketika dia kena langsung, inilah yang merusak klorofil. Nah, klorofilnya bisa menjadi tidak berwarna lagi, yang tadinya berwarna hijau. Gitu. Jadi kondisi ini bisa karena si tumbuhannya sudah tua gitu ya, sudah mengalami masa senescence,
atau juga ketika pigmennya kita ekstrak. Jadi memang sudah kita ambil dari jaringan misalnya di daun gitu ya, sudah diekstrak menjadi klorofil murni, sudah tidak ada lagi pelindungnya. Nah, ini kalau terpapar cahaya cepat sekali dia rusak. Atau juga karena sel dari tumbuhan itu rusak karena processing, misalnya sudah diolah gitu ya, selnya rusak sehingga si klorofilnya itu tidak terlindungi lagi oleh karotenoid maupun lipid. Nah, dari penjelasan tadi bisa kita simpulkan bahwa klorofil itu banyak sekali yang bisa merusaknya gitu ya. Bisa karena panas, bisa karena asam, bisa juga karena paparan cahaya fotodegradasi. Terus kita tahu juga bahwa dengan melakukan kompleks dengan metal, yang tadinya klorofilnya tidak berwarna kecoklatan bisa kembali berwarna hijau. Nah, dari paparan tersebut, maka kita bisa tahu bagaimana cara mempreservasi atau menjaga supaya warna klorofil ini tetap berwarna hijau. Yang pertama bisa dengan acid neutralization, yaitu kita tadinya kondisinya asam kita netralkan gitu supaya klorofilnya lebih stabil. Terus yang kedua tadi kita tahu bahwa kalau suhunya tinggi maka dia bisa rusak. Nah, maka kalau kita memang harus produk itu diberi perlakuan panas, maka lakukanlah dalam waktu yang singkat. Itu high temperature short time processing. Jadi suhunya tidak apa-apa tinggi tapi cepat gitu. Jadi jumlah klorofil yang rusak itu bisa diminimalkan. Terus yang ketiga, yang tadi kita tahu bahwa dia bisa membentuk kompleks dengan metal seperti zinc dan tembaga, maka bisa kita lakukan aplikasi metalokompleks ini. Salah satunya tadi untuk menghijaukan kembali produk yang sudah kena panas. Jadi misalnya yang dikalengkan gitu ya, warnanya sudah hilang hijaunya, terus kita lakukan metalokompleks dengan zinc atau copper. Pigmen selanjutnya yaitu karotenoid. Saya rasa ini juga familiar ya. Karotenoid sering sekali beta karoten itu merupakan golongan untuk provitamin A. Nah, karotenoid ini merupakan pigmen yang paling banyak tersebar di alam ya. Karena dia banyak sekali macamnya dan juga ada pada tumbuh-tumbuhan. Nah, lebih dari sekitar 560 jenis karotenoid itu sudah teridentifikasi. Ya, seperti saya katakan tadi, beberapa dari karotenoid itu adalah provitamin A, seperti beta karoten. Jadi dia bisa diubah oleh tubuh menjadi vitamin A. Tapi ingat hanya beberapa ya, tidak semua karotenoid itu bersifat provitamin A. Nah, karotenoid itu bisa kita bagi dua gitu ya secara strukturnya, jadi dua kelompok, yaitu hidrokarbon karoten dan juga oxygenated xanthophyll. Nah, ini kalau hidrokarbon karoten itu seperti beta karoten sama alfa karoten di gambar di kanan ini. Nah, terlihat di gambar di kanan ini semuanya adalah karbon, rantai karbon semua. Makanya dibilang hidrokarbon, tidak ada oksigennya. Tapi kalau yang kedua yaitu oxygenated xanthophyll itu contohnya beta kritosantin, lutein gitu ya. Di situ ada terlihat ada gugus OH-nya gitu. Jadi tidak hanya rantai karbon saja. Nah, yang paling sering atau paling banyak ditemukan di tumbuh-tumbuhan golongan karotenoid yaitu adalah beta karoten. Yang lain gitu ya, yang banyak juga santin, lutein, zeaxanthin dan sebagainya. Ingat tadi ada sekitar 560 jenis, jadi banyak sekali senyawa-senyawa dari golongan karotenoid ini. Nah, kalau sumber karotenoid itu dari tumbuhan pastinya ya, yang menjadi ciri khasnya itu adalah warna tumbuh-tumbuhan atau buah yang berwarna merah, orange, kuning, itu hampir bisa dipastikan dia mengandung karotenoid. Nah, tapi tidak hanya
tumbuhan yang berwarna itu saja, tumbuhan yang berwarna hijau juga seperti daun-daunan gitu ya, yang sayur-sayuran yang berwarna hijau, itu sebenarnya dia juga mengandung karotenoid. Hanya saja warnanya itu tidak terlihat karena tertutupi oleh warna klorofil. Jadi karena ada klorofil, makanya klorofilnya kelihatan hijau gitu. Tapi sebenarnya dia juga mengandung karotenoid. Nah, selain dari tumbuhan, kita juga bisa dapat karotenoid dari animals atau hewan. Nah, sebenarnya hewan ini tidak memproduksi karotenoid. Nah, karotenoid yang ada di hewan itu sumbernya dari makanan yang dia makan. Jadi kalau seperti misalnya udang gitu ya, yang kekuning-kuningan gitu, itu karena dia memakan tumbuhan-tumbuhan laut yang mengandung karotenoid. Nah, sifat karotenoid. Tadi sudah diperlihatkan bagaimana struktur kimia dari karotenoid. Terlihat bahwa dia terdiri atas rantai karbon. Nah, ingat kalau dia rantai karbon yang panjang, maka dia tidak larut air atau dia non-polar. Nah, karotenoid, provitamin A. Ingat vitamin A itu juga merupakan vitamin yang larut lemak, bukan larut air. Jadi karotenoid, kalau kita ingin mengingat gitu ya, ingat dari strukturnya, ingat juga bahwa dia bagian dari vitamin A. Nah, dia lebih larut di dalam lemak atau minyak. Terus karotenoid secara umum dia lebih stabil terhadap panas ya, secara moderat, bukan yang kalau dipanasin banget gitu ya, suhunya tinggi lama gitu ya, dia rusak juga. Tapi secara umum kalau pemanasan yang moderat itu yang sedang, dia cukup stabil. Si karotenoid itu terutama hilang warnanya dari oksidasi. Jadi bukan di pemanasan masalahnya biasanya ya, tapi lebih ke oksidasi. Kenapa karotenoid mudah teroksidasi? Nah, kita lihat kembali struktur kimianya. Terlihat di sini bahwa karotenoid banyak sekali mengandung ikatan rangkap. Nih, rangkap-rangkap gitu ya, banyak sekali. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ikatan rangkap ini merupakan ikatan yang rentan sekali mengalami reaksi oksidasi. Nah, jadi oksidasi sekali lagi saya sebutkan bahwa merupakan alasan utama degradasi dari karotenoid. Nah, reaksi oksidasi ini lebih diperparah lagi dengan adanya misalnya sulfit, senyawa-senyawa sulfit, terus ion-ion metal, dan juga aktivitas enzim, yaitu terutama enzim lipoksigenase. Nah, terakhir yaitu pigmen dari golongan flavonoid atau fenol. Jadi, flavonoid itu bagian dari fenol ya. Fenol itu ini gambarnya, struktur kimianya merupakan senyawa yang setidaknya punya gugus fenol ini. Jadi kalau dia punya gugus fenol termasuk senyawa fenol. Nah, ini banyak sekali senyawa-senyawa yang termasuk dalam kelompok fenol. Salah satunya adalah flavonoid. Nah, flavonoid sendiri itu merupakan kelompok, bukan cuman ada satu flavonoid gitu ya, bukan. Tapi dia kelompok dari senyawa-senyawa lain lagi. Nah, masing-masing kelompok dalam flavonoid ini juga mengandung senyawa-senyawa, anggota senyawa yang berbagai macam juga. Nah, flavonoid contohnya ada antosianin, terus tanin gitu ya, quinoid, xanthon, terus juga fenol yang merupakan pigmen yang penting juga dalam bahan pangan adalah betalains. Betalains ini terdiri, kalau kita bagi dua kelompok besar gitu ya, ada beta-sianin yang berwarna merah dan beta-santin yang berwarna kuning. Nah, senyawa-senyawa fenol ini seperti karotenoid, dia juga ada yang memberikan warna merah, kuning, orange gitu ya. Dan juga untuk senyawa-senyawa fenol ada yang memberikan warna biru yang mulai dari biru terang gitu ya sampai biru yang dark atau hampir ke hitam-hitaman. Seperti misalnya di anggur gitu ya, warna ungunya atau birunya atau blueberry gitu, itu dari senyawa-senyawa fenol. Nah, untuk kuliah kali ini kita akan mempersempit karena fenol ini banyak sekali, yaitu kita akan membahas tentang antosianin.
Antosianin, seperti disebutkan sebelumnya, merupakan suatu kelompok. Jadi dia bukan satu senyawa, dia merupakan kelompok senyawa-senyawa dari golongan fenol. Nah, antosianin ini memberikan warna biru, ungu, violet, magenta, merah, dan juga orange. Nah, antosianin, senyawa-senyawa antosianin itu dibedakan pertama berdasarkan jumlah hidroksil atau gugus metoksil yang ada pada struktur kimianya. Jadi seperti di sini, ini struktur antosianin utamanya gitu ya. Nah, di sini kan ada R1, ada R2 gitu. Nah, jumlah berapa banyak hidroksilnya, berapa banyak metoksinya yang ada pada gugus ini itu membedakan sifat antosianin. Terus juga dibedakan berdasarkan tipe dan jumlah dari molekul gula yang menempel di sana. Mana molekul gulanya ini? Yang saya kasih warna biru, ini adalah molekul gula yang menempel di antosianin. Nah, molekul gula ini akan mempengaruhi juga sifat dari antosianin, tergantung berapa banyak molekul gula yang menempel, terus jenis gulanya apa. Yang terakhir, antosianin juga dibedakan berdasarkan tipe dan jumlah dari senyawa asam aromatik ataupun alifatik yang menempel di gugus gulanya. Jadi di gula itu sendiri apakah dia di situ ada asam yang gugus asam yang terikat atau tidak dan berapa jumlahnya, jenisnya apa, itu akan mempengaruhi dari jenis antosianin. Nah, karena banyak sekali kombinasi yang bisa dilakukan dalam struktur ini, hingga saat ini atau mungkin lebih ya, karena ini kan saya lihat buku yang sudah tahunnya beberapa tahun yang silam gitu. Nah, kalau di buku itu, di buku Venema, Kimia Pangan Venema, disebutkan sudah lebih dari 250 jenis antosianin teridentifikasi. Nah, sekarang pasti lebih banyak lagi. Jenis gula yang tadi melekat di antosianin itu bisa berupa glukosa, galaktosa, arabinosa, silosa, ataupun disakarida ataupun trisakarida gitu. Jadi tidak mesti hanya monosakarida saja yang menempel. Asam-asamnya bisa kafeik, kumarik, sinapik, dan sebagainya. Banyak sekali macamnya. Nah, ada nanti di istilah ada antosianin, ada antosianidin. Apa sih bedanya? Nah, antosianidin ini merupakan antosianin yang ketika gugus gulanya itu dihidrolisis, artinya putus gitu ya. Gugus gulanya putus, jadi yang tertinggal hanya gugus utamanya saja. Nah, ini disebut dengan antosianidin. Antosianidin sifatnya itu lebih kurang larut di dalam air dibandingkan dengan antosianin, karena ingat kemarin sebelumnya ya, di kuliah-kuliah sebelumnya, bahwa yang membuat larut air itu salah satunya adalah gugus-gugus OH atau hidroksil. Nah, kalau ini putus di gulanya, maka dia kekurangan juga gugus hidroksil yang bisa berikatan hidrogen dengan air. Makanya antosianidin dia lebih kurang larut air. Nah, antosianidin ini kurang lebih banyak di alam itu ditemukan antosianin dibandingkan antosianidin. Nah, untuk bagian substitusi atau gugus yang ada di R1 dan R2 ini, dia pengaruhnya itu adalah kalau semakin banyak R1 dan R2 ini digantikan dengan gugus metoksi, atau yang ini kalau metoksi yang berarti yang OCH3 ini, dibandingkan dia kalau dia H ataupun OH, maka warna dari antosianin ini akan lebih merah atau lebih biru, jadi lebih pekat gitu merahnya dan birunya. Dibandingkan kalau misalnya R1 dan R2 itu gugusnya adalah hidrogen ataupun hidroksil. Selain substitusi senyawa gugus di R1 dan R2, tingkat
kepekatan warna atau hue itu juga dipengaruhi oleh pH, terus jika ada pembentukan kompleks dengan metal lainnya, terus co-pigmentation, itu juga akan mempengaruhi warna dari antosianin. Jadi secara umum antosianin itu relatif tidak stabil. Nanti akan dijelaskan apa-apa saja yang mempengaruhi atas kestabilan antosianin. Namun bisa dikatakan bahwa si antosianin ini paling stabil kalau di kondisi asam. Terus kalau misalnya gugus yang di R1 dan R2 tadi lebih banyak mengalami hydroxylation atau menjadi COH, itu stabilitasnya semakin menurun. Kalau dia digantikan dengan CH3 atau mengalami methylation, itu dia meningkat stabilitasnya. Jenis gula, tadi ingat ya, ada gugus gula yang menempel pada antosianin, itu juga akan mempengaruhi stabilitas dari antosianin. Di mana ini ada salah satu contoh hasil penelitian Starr dan Francis. Dia menemukan bahwa kalau antosianin di cranberry itu dia galaktosa itu lebih stabil selama penyimpanan dibandingkan kalau gulanya adalah arabinosa. Nah, ini beberapa hal yang mempengaruhi kestabilan dari antosianin, yaitu suhu, oksigen, cahaya, enzim. Nah, suhu, oksigen, dan cahaya ini kalau mereka terpapar antosianin terpapar suhu tinggi, oksigen tinggi gitu ya, terus cahaya itu dia akan merusak. Jadi warna merah ini sifatnya merusak. Yang enzim juga seperti itu. Nah, enzim yang bisa merusak antosianin itu adalah glikosidase dan polifenol oksidase. Nah, dua ini biasanya dikenal juga dengan nama lainnya itu antosianase. Kalau enzim ini berinteraksi gitu ya dengan antosianin itu menyebabkan antosianinnya kehilangan warna. Jadi dia menjadi tidak berwarna lagi. Si enzim ini bisa diinaktivasi dengan cara blanching. Nah, makanya kalau pemprosesan pangan gitu ya, yang dari sayur-sayuran atau buah-buahan, sering juga kita blanching terlebih dahulu, yaitu disiram dulu dengan air panas. Tujuannya untuk menginaktivasi enzim. Terus juga dengan penambahan SO2 sedikit, yaitu sekitar 30 ppm, itu juga diketahui bisa menghambat degradasi enzimatis. Nah, untuk pH itu beda-beda efeknya. Jadi tergantung pH berapa, terus jenis antosianinnya, maka efeknya juga berbeda terhadap intensitas warna dari antosianin. Contoh gambar di sini yang pertama, kalau misalnya dia di pH 8 sampai 10 gitu, warnanya adalah biru. Terus kalau pH-nya kecil dari 2, warnanya merah sampai orange. Tapi kalau pH-nya 3 sampai 6 itu menjadi colorless atau tidak berwarna. Ya, ini juga pH 3 sampai 6. Jadi si antosianin ini memiliki beberapa bentuk struktur gitu ya, tergantung dari pH-nya. Seperti ini pH 8 sampai 10, bentuknya adalah quinonoidal base. Terus kalau pH kecil dari 2 itu flavillum cation. Nah, ini warnanya akan berbeda-beda. Contoh lainnya, ini gambar yang satunya lagi, hubungan antara absorbansi dengan pH. Semakin tinggi absorbansi berarti warnanya juga semakin pekat. Nah, kelihatan di sini si pH rendah gitu ya, pH rendah yang sebelah kiri, terus pH tinggi yang sebelah kanan. Nah, semakin mendekati ke pH 6, maka absorbansinya semakin mendekati 0 atau warnanya semakin hilang. Terus juga gula dan
produk-produk degradasi dari gula, produk turunan dari gula, metal, dan copigmentation. Ini juga mempengaruhi kestabilan antosianin. Tapi pengaruhnya kenapa di sini dikasih warna biru? Karena pengaruhnya itu beragam, tergantung dari si antosianinnya, dan juga jenis gula atau jenis metalnya, dan juga jenis kopigmentasinya. Kopigmentasi, apa itu kopigmentasi? Jadi si antosianin itu di dalam bahan pangan itu dia bisa berkondensasi atau berikatan dengan komponen lain membentuk kompleks, misalnya dengan protein, dengan tanin, flavonoid atau polisakarida lainnya. Itu yang dimaksud dengan kopigmentasi. Nah, ketika dia membentuk kompleks ini, efeknya bisa jadi lebih stabil atau bisa jadi kurang stabil, tergantung tadi dia berasosiasi dengan senyawa apa, terus juga jenis antosianinnya apa gitu. Untuk sulfur dioksida ini dia menyebabkan discoloration atau menghilangkan warna dari antosianin. Tapi ada kondisi di mana reaksi ini reversible, artinya dia bisa kembali. Nah, kalau dia irreversible berarti dia merusak. Kalau reversible masih bisa kita kembalikan lagi yang tadinya dia tidak berwarna menjadi berwarna kembali. Nah, demikian untuk pengenalan tentang natural pigment. Masih banyak pigmen-pigmen yang lain. Sebagai contoh di fenol saja tadi kan sudah banyak sekali senyawa lainnya. Nah, dan sudah diketahui juga dari uraian ini terlihat bahwa setiap pigmen itu memiliki kondisi yang reaksi yang berbeda-beda terhadap kondisi proses pangan, lingkungan selama penyimpanan. Nah, jadi itu yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin mengolah suatu bahan pangan sehingga warnanya tetap terjaga. Nah, poin-poin yang selalu ketemu ya di setiap pigmen itu suhu, terus pH, oksigen, cahaya. Biasanya 4 ini yang utama. Nanti ada lagi yang spesifik, misalnya seperti di antosianin ini tentang gula dan produk turunan gula yang juga mempengaruhi kestabilan dari antosianin. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.